Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Syahadat kita itu melafalkannya jadi satu, disambung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang tidak paham dikiranya antara Allah dengan Rasulullah ini ada kesamaan dalam sifat-sifatnya. Padahal beda. Allah itu adalah zat yang kita ibadahi, ada unsur rububiyah, ada unsur uluhiyah, sementara di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada. Artinya di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur yang boleh diibadahi. Tidak ada unsur-unsur yang bisa menciptakan alam. Itu cuma Allah saja. Makanya di dalam kitab yang lama itu kita pelajari tentang khalaf, sumpah. Sumpah itu adalah meyakinkan satu perkara, tahqiqul amri au ta'qiduhu bi dzikrismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Meyakinkan satu perkara perkara orang itu tahu atau tidak, berbuat atau tidak, mencuri atau tidak, memindah atau tidak, membunuh atau tidak, dengan cara menghadirkan nama Allah, menyebut nama Allah, billahi, wallahi. Tidak boleh digandeng dengan Nabi Muhammad. Demi Allah, demi Rasulullah itu tidak ada. Demi Allah saja. Inilah yang kadang-kadang di masyarakat itu seolah-olah jumbo. Nabi Muhammad hanya manusia biasa, menerima wahyu, menerangkan kepada umat manusia. Sementara Allah adalah zat yang diibadahi satu-satunya. Sehingga sifat-sifatnya Allah itu tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Contoh, Asy-Syafi. Kalau ada orang sakit, kita mendoakan Rabbin nas adhibil ba'sa anta syafi. Engkau yang menyembuhkan ya Allah. Nabi Muhammad tidak. Al-Mahi, yang menghapus dosa itu Allah. Nabi Muhammad tidak. Yang mengetahui yang ghaib, alimul ghaib, itu Allah. Nabi Muhammad tidak. Nah, inilah orang tidak boleh kebablasan dalam bentuk apapun tentang memuji-muji Nabi tadi. Di dalam kitab yang lama itu, Al-Qaulul Mufid, kitab Tauhid itu, Nabi menyebutkan la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian memuji-muji aku, kata Nabi. Sebagaimana orang Nasrani memuji-muji Al-Masih ibnu Maryam. Kalau tidak boleh memuji-muji Nabi secara berlebih-lebihan, kemudian menyebut apa? Innama ana abdun
Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Aku cuma hamba Allah. Kalau menyebut aku, Muhammad sebagai hamba Allah dan Muhammad sebagai Rasul Allah. Oleh karena itu, nah ini yang penting, pembahasan di kitab Tauhid berikutnya itu, bagian 37, halaman yang ke-171. Apa judulnya? As-salawatul mubtada'ah. Salawat-salawat yang tidak berdasarkan hadis. Kalau kita kalau kita tidak mau dengan istilah bid'ah, ambil saja salawat-salawat yang laisa minal hadis atau laisa minal Islam, tidak menurut hadis. Cuma kitab ini menulis, diberi petunjuk, kita semuanya yang membaca kitab ini, inilah ditunjukkan ada lafal-lafal salawat yang disebut sebagai salawat apa? Bid'ah. Kalau dianggap terlalu kejem, istilah bid'ah itu dari Nabi kok. Ya pakai istilah yang lain. Apa? Tidak menurut hadis. Coba saya ingatkan 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu itu kita membahas mengenai salawat Nabi. Ayatnya jelas, sudah berulang kali kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat surat Al-Ahzab 56. Tapi lafalnya bagaimana saat itu? Tidak ada yang tahu. Lalu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, amarana Allah an nusalli alaika fa kaifa nusalli alaik? Fa inna salam qad arafna. Nabi, kita kan diperintah membaca salawat ya. Lafalnya bagaimana? Kalau salam kita sudah mengerti. Ketemu engkau, assalamualaikum ya Rasulullah. Ketemu Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Kaifa nusalli alaik? Bagaimana kita membaca salawat? Lalu Nabi menerangkan. Itu loh, sehingga menurut Tauhid, wudu caranya ikut Nabi, kalau haji dan caranya ikut Nabi, umroh caranya ikut Nabi, diperagakan oleh Nabi itu semuanya, maka salawat dilafalkan. Ikut lafal yang dari siapa? Nabi. Maksudnya kitab Tauhid ini begini. Nasma'u katsiran min asyaghis salati 'ala nabi mubtada'ah lam tarid fi kalami Rasulillah wa sahabati wa tabi'ina wal a'immatil mujtahidin. Bal hiya min wad'i ba'dil masyayikh al-muta'arrikhina. Saya tidak terjemahkan satu persatu, globalnya saja. Kita banyak mendengar tentang salawat Nabi yang tidak berdasarkan hadis. Juga tidak pernah diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Sahabat juga tidak tahu kalau ada salawat itu. Para tabi'in juga tidak. Imam-imam mujtahidin juga tidak pernah. Lalu dari mana? Kata kita.
masyarakat itu lebih banyak membaca itu daripada yang diajarkan oleh Nabi. Biruqiyatin ja'ani artika. Saya baru Nabi membacakan
La tatruni, kitab yang lama. Pendapatnya masyarakat apa? Pendapatnya masyarakat. Seorang ini kenapa? Halo? Kualat apa? Oh banyak minumnya ya. Kualat apa? Begitulah ya. Itu tidak ada. Tetapi kenyataannya ya. Nah itu Allah yang balas. Karena kesolehannya ini, kejujurannya ini, kebaikannya ini, ahli ibadah ini, orang tak salah, tak dosa, lalu difitnah. Apakah salahku, apakah dosaku, ada difitnah. Ini dapat musibah. Itu bukan dari sini, Allah. Makanya saya sering kali menerangkan, terutama di ibu-ibu. Orang tua itu kalau dibilang dari aneh kata dibunuh anaknya, jangan bilang lo le ojo dimani wong tua ngono malah nggak ada. Tapi Allah yang bagus. Kalau terpaksa ngomong begitu, bahasanya jangan begitu. Tidak boleh banyak orang di mana sampai bersih Allah ya. Beda. Inilah amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa. Aku tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat kecuali kalau Allah yang menghendaki. Jadi bukan dia yang Nabi Muhammad SAW sendiri ketika menerima perintah wa'anzir ashiratakal aqrabin, Muhammad beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Saya ulangi, Muhammad beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Oh, dipanggil jalur-jalur keluarganya. Ya ma'syar Quraisy, wahai orang Quraisy, ishtaru anfusakum fa inni la ughni'ankum minallahi syai'an. Jaga dirimu sendiri. Aku tidak bisa membela kamu dari murka Allah. Ya Abbas bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, la ughni anka minallahi syai'an. Aku nggak bisa bela sampai dari murka Allah.
Ya Sofia ammatu Rasulillah, wahai Sofia, bebeknya Rasulullah. Bebek itu cara desa mas, cara kota apa ya? Tapi mau tak terjemahkan tanda mengayatkan. Ya Sofia, tandanya Rasulullah. La udi anki minallahi syai'an. Terakhir Fatimah, putrinya sendiri. Ya Fatimah bintu Muhammadin salini min mali ma syi'ti fa inni la udi anki minallahi syai'an. Fatimah, kalau kamu minta duit berapa saja harta benda diberi, tapi aku tidak bisa membela apa yang ditimpakan Allah kepada kamu. Apalagi Nabi itu menyembuhkan penyakit itu tadi, itu miliknya Allah, bukan Nabi. Tidak punya kemenangan Nabi itu. Kemudian berikutnya wa tukhalifu qawla sallallahu alaihi wasallam tuturuni kama ta'tina sura Isa bin Maryam innama abdun wa qulu abdullahi wa rasuluh, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nabi tidak suka untuk diagung-agungkan, dipuji-puji melebihi yang sebenarnya. Wa ma'na ikra wa mujabiyatul khabir wa ziyadah fil madhi. Makna ikra berlebih-lebihan, yaitu melebihi batas di dalam memuji Nabi. Coba kita kasih contoh yang lain. Ini suaranya menggema ya. Ya, gak enak, gak fokus ini ya. Jadi ada yang mengurusi juga. Kita kasih contoh yang lain. Apa tadi yang mau saya lakukan? Nah ya, ada rombongan datang ke Nabi. Orang ini ngomong 2 poin. Perhatikan, yang pertama, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina. Wahai Nabi, engkau ini adalah orang yang paling baik di antara kita, dan engkau adalah putranya orang yang paling baik di antara kita. Benar dong, ada orang ini. Ngomong lagi orang yang kedua, ya Sayyidana wa ibna Sayyidina, wahai Tuhan kita dan putranya Tuhan kita. Jadi yang diomongkan 2. Di kitab yang lama itu, waktu masjidnya belum direnovasi ya, berhubung sudah lama maka kitabnya hilang semuanya. Ya, ini orang maunya kan menyatakan Nabi itu siapa? 2 tadi, orang yang paling baik di antara kita dan putranya orang paling baik di antara kita, Tuhan kita dan putranya orang Tuhan kita. Apa jawabannya Nabi? Ayyuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Wahai orang banyak, sampai ngomong biasa saja, jangan sampai lisan sampean dipelesetkan setan. Setan bisa memelesetkan lisannya orang tua? Bisa. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad, Abdullah wa Rasuluh. Balik lagi, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya Allah. Ma'uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu bih. Aku tidak senang sampai itu mengunggul-unggulkan aku, meninggi-tinggikan aku di atas kedudukan yang Allah sudah berikan kepada aku. Yang diberikan oleh Allah 2, Muhammad Abdullah, Muhammad Rasul. Yang sama dengan kita yang mana mas? Yang Abdullahnya apa yang Rasulullah? Mas kentok, mas sekali ditanya ya sekali ya. Begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kitab tauhid ini pengen memberi penjelasan kepada masyarakat. Bacalah salawat yang diajarkan oleh Nabi saja, karena itu yang lebih sahih. Dan salawat yang tidak diajarkan Nabi itu ghairu masyru', tidak disyariatkan.
kitab ini menyebut itu adalah salawat apa? Bid'ah. Apalagi isinya banyak itu tadi, ya macam-macam. Ada salawat batal, salawat bid'ah, salawat batik, salawat nabiyah, salawat ujian, salawat ibnu, ya. Lagunya juga macam-macam, Mas. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa taraji afatayati ratal alaki ya mu'minatu wa taraji. Halo? Kalau kita bergabung ada begitu Pak di masyarakat. Jangan ini perlu dilatih gitu. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Saya tidak mengeluh-eluh orang ya. Yang mau ngaji ini sudah diberitahu, Pak, Bu, baca yang dari Nabi saja. Lebih aman, lebih sokeh. Dasarnya ada. Kalau meyakini seperti itu, naudzubillah min dzalik, bisa keluar daripada yang diajarkan, bahkan bisa terjebak dalam perbuatan syirik. Terus mendidik. kalau kita tidak salawatan Saya kemarin tanggal 18 sampai tanggal 24 bulan Juli diundang kemantenan. Ada yang pakai terbang gini-gini macam-macam. Saya disuruh ceramah, saya duduk. Pada bait-bait tertentu, ucapan-ucapan tertentu, kemudian menimbulkan semua orang sak teror, ngadeg semuanya. Saya duduk aja. Yang duduk cuma 3. Satu saya, satu lagi sebelah saya, driver saya, supir saya. Mungkin niru saya barangkali duduk. Satu lagi jamaah saya, jamaah ngaji. Saya nunggu ditanya orang, Ustaz kok tidak berdiri? Saya nunggu, gak ada yang tanya. Andai kata ada yang tanya, sudah saya siapkan jawaban. Kenapa Pak Ustaz kok tidak berdiri? Saya balik tanya, terus sampai ngantek lapor. Ya. Itu meyakini Rasulullah itu apa? Kata. Lalu disuruh semuanya berdiri. Sudah dibahas di kitab ini. Ada al-qiyamul mamnu, ada al-qiyamul masyru'. Berdiri yang dilarang. Saya menemukan 3 hadis, 1 athar. Salah satu hadisnya begini, para sahabat itu sedang duduk, Nabi datang. Terus para sahabat semuanya berdiri menghormati nabinya datang. Di mana ini hadisnya lengkapnya. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqiyan ala asafatunna ilaihi. Rasulullah keluar menuju ke kita, lalu kita semuanya berdiri. Ketika Rasulullah sampai di situ, la taqumu kama taqumul a'ajib yu'adhibu ba'duhu ba'dhan. Jangan berdiri Pak, kayak orang asing aja. Orang asing itu orang Persia, orang Romawi, cara menghormati raja-rajanya sambil satu. Yang kedua, zahirnya Nabi sudah wafat, tidak bisa datang ke An-Nur, tidak bisa datang ke masjid lain-lain, lalu kita menghormati. Makamnya jelas. Oh, yang datang bukan fisiknya, rohnya kembali kepada Allah, bukan urusannya kita. Nah, jangan kalau bisa begitu duduk aja ya duduk aja. Tapi sampai apa jawabannya mau disipain. Ya. Saya tidak memalu-malu orang lain Pak, karena ini bisa kemana-mana. Yang sependapat, yang mau ngaji, mengikuti Nabi, ini yang diberitahu. Tadi kan sudah saya
beri penjelasan. Kok ini tanya dari Sabang sampai Merauke hadis nomor berapa? Tidak akan ketemu. Ya, nah, begitu. Ya. Baru satu, dua. Macam yang kedua. Ra'aitu kitab min fadli salawat li Syekh Ibnan As-Sufi kabirun fihi hadhihi sirah. Kitab ini penulis pernah membaca kitab tentang keutamaan membaca salawat karya seorang Syekh Sufi besar dari Libanon. Di dalamnya ada lafal ini, lafalnya ini loh. Allahumma salli ala Muhammad hatta taj'ala minhum ala hadiyah wal quyumiyah. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk Nabi Muhammad yang sehingga engkau jadikan dirinya sifat, engkau jadikan Nabi Muhammad itu punya sifat ahadiyah quyumiyah. Ahadiyah quyumiyah. Ahadiyah ini adalah sifat keesaan tunggal. Quyumiyah adalah sifat yang mengatur seluruh alam. Nah sekarang saya tanya yang punya sifat keesaan tunggal itu Nabi apa Allah? Ketuhanan yang Maha Esa itu Allah. Dalam rumusan Pancasila sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah atau tokoh NU itu maksudnya tauhid. Ya, tauhid. Coba mulai dari pucuk pimpinan sampai di bawah semuanya tiap hari bicara tauhid. Bagus negara kita ini. Ya, saya ulangi, salawat itu adalah yang ditulis oleh seorang sufi dari Libanon yang dianggap menyelisihi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ahadiyah quyumiyah. Coba saya bacakan ayatnya, dengan pasti bisa. Qul huwallahu ahad. Yang punya sifat ahad ini siapa? Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya. Nah, begitu. Wal ahadiyah wal quyumiyah min sifatillah al-waridah fil Quran wa qad jalla hadha syekh li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sifat ahadiyah, keesaan dan quyumiyah terus-menerus mengurus makhluk adalah termasuk dari sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran ini. Qul huwallahu ahad, yang ngatur semuanya itu bukan Nabi. Jadi jenengan harus berkeyakinan bahwa kehidupan Nabi kita itu berakhir ketika usianya Nabi 63. Sudah tidak bisa dimintai pertolongan, sudah tidak tahu bagaimana keadaan umatnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini semuanya dan yang lain-lain nanti itu nabrak satu kalimat yang ada, satu ayat yang ada di dalam Al-Quran yang jenengan sering baca setiap hari, surat Al-Fatihah. Dibaca berapa kali Pak sehari semalam? Kalau kayak begitulah tak sholat wajib kok sebenarnya. Ada kemungkinan orang Islam baca sampai 30 kali? Bisa. 40 Pak? Bisa. Apa betul Al-Quran itu Al-Fatihah itu indah daripada Al-Quran? Jawabannya? Iya. Lalu indah dari Al-Fatihah itu yang mana? Indah dari Al-Fatihah apakah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ini Pak apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Berarti jangan ke siapa? Nabi. Orang yang tidak biasa membaca salawat-salawat kayak begini, sebagian saudara kita mengatakan
dianggap anti terhadap sholawat Nabi. Enggak. Hari Jumat bisa nggak Pak Ikhlas sendirian baca sholawat Nabi? Bisa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Boleh Pak ya? Wassallu alaihi, kata Nabi, baca salawat kepada aku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bacaan salawat sampai kepada saya di mana saja kamu berada. Tapi yang saya sebut sebenarnya dua dari sekian banyak, baru dua itu jelas-jelas tidak menurut apa? Hadis. Padahal lagunya ini lagu apa tadi Mas? Ada lagu yang lain lagi Mas. Nanti aja lagu yang lain lagi ya, tidak sekarang. Ada lagu koplo itu ada itu. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahni wa tarati afatayati ratal alami ya uhaidan jubi wal garami. Terus ya, nah sentral apa? Mohon maaf, saya tidak bermaksud mengolok-olok, tapi memberitahu yang mau apa? Haji. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, hidayah kepada kita semuanya. Hadar Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah